Di sini saya sudah dapat karetnya dan akan kita tempel di tombol yang bermasalah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama Headlight Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang cara mengatasi karet keyboard yang mengalami kerusakan, baik itu sobek ataupun lepas ya. Oke, dan mengingat banyaknya sekali keluhan di komentar bahwa teman-teman mengalami masalah ketika melakukan perbaikan keyboard dan karetnya sobek atau rusak. Oke, di sini akan sedikit saya bahas bagaimana cara mengatasinya biar tombol tersebut bisa berfungsi kembali, terutama tombol-tombol yang sering sekali kita gunakan. Oke, di sini sudah ada keyboard bekas laptop Asus kalau nggak salah. Di sini saya mau sedikit menggambarkan bagaimana mengatasi masalah tersebut ya. Sebelum kita mengatasi masalahnya, di sini saya sedikit kupas dulu penyebab dari kerusakan tersebut ya. Oke, dan yang paling sering terjadi adalah ketika kita melepas tombol keyboardnya, dan kadang-kadang karetnya yang ketusuk ya. Mungkin saat pelepasan menggunakan benda tajam seperti jarum atau dan lain sebagainya. Ketika dilakukan pelepasan tombol keyboardnya, karetnya ikut tertusuk dan keangkat ya. Dan itu yang menjadi salah satu penyebab karetnya rusak. Oke, kita coba buka dulu untuk keyboardnya. Oke, kita buka dulu salah satu tombol keyboardnya. Di sini saya coba tombol Y. Oke, kita buka dulu. Kebanyakan yang menjadi masalah adalah ketusuk karena alat pembuka tombolnya tajam dan ketika dilakukan pelepasan terlalu dalam ya, terlalu bawah. Oke, kalau seperti ini sudah dipastikan karetnya ketusuk. Oke, jadi kita tusukkan, angkat tombolnya seperti ini, tepat di bagian bawah tombol, pas sekali ya, nempel. Oke, dari ini baru kita tusukkan. Ini tidak akan kena bagian karetnya ya. Oke, baru ditusukkan dan ini tidak akan mengenai karetnya. Oke, dan ini karetnya akan utuh ya. Oke, kita coba lagi di tombol K. Ini juga sama. Oke, dan anggaplah
tombol yang satu ini sobek karena ini keyboard bekas, jadi saya kasih sobek saja. Anggaplah ini ketusuk seperti ini. Oke. Dan ini karet dalam kondisi rusak ya. Oke. Untuk mengatasi masalah karet yang seperti ini ada dalam kondisi rusak. Oke, di sini untuk pengaitnya saya pasang kembali biar nanti lebih jelas ya. Oke, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama membersihkan dulu sisa karetnya ya, yang masih menempel di keyboard. Tentunya hal ini bisa kita lakukan dengan cara membersihkannya, baik itu menggunakan benda yang tipis ya. Benda yang tipis seperti ini tapi tidak tajam ya, karena kalau tajam akan merusak bagian keyboardnya. Oke, yang kedua kita lepas dulu pengait tombolnya. Oke, ini berfungsi untuk menahan tombol bagian atas dengan keyboardnya, sehingga tombol ini tidak lepas. Sedangkan untuk karet berfungsi sebagai per, jadi ketika kita tekan dia akan kembali ke posisi semula. Dan tentunya apabila karet ini lepas, maka tombol keyboard tidak akan ke atas ya. Dia akan tenggelam, dan kalau kita pijit tidak akan berfungsi. Oke, jadi kita lepas dulu pengaitnya. Setelah pengaitnya kita lepas, kita bersihkan. Oke, di sini saya menggunakan alat pembuka casing seperti ini. Silahkan teman-teman bisa menggunakan alat yang lainnya. Yang penting tidak tajam. Oke, karena ini di lem ya, jadi pelepasnya agak lumayan memakan sedikit waktu ya. Oke, setelah tombol kita bersihkan,
walaupun agak sedikit masih tersisa ya. Oke, kalau bisa sampai bersih, tapi yang penting setelah nanti kita ganti dengan karet baru, karet yang nempel, bekas karet lamanya tidak mengganggunya atau tidak mengganjal. Oke, saya rasa sudah bersih, dan kita cari karetnya dari mana. Oke, seandainya keyboard yang kita miliki hanya satu-satunya, kita tidak memiliki keyboard lain, atau misalkan punya keyboard yang sudah tidak terpakai, di sini kita bisa memindahkan dari tombol yang jarang dipijit atau jarang digunakan. Oke, dan ini khusus untuk yang tidak memiliki keyboard lain yang sudah tidak digunakan ya, alias kita memanfaatkan tombol yang tidak digunakan yang ada di keyboard ini. Oke, di sini ambil contoh, kita ngambil karet dari tombol apa ya? Oke, saya contohkan di sini ngambil karet dari tombol home. Oke, sini saya mau ambil karet dari tombol home. Dan untuk pelepasannya sama, kita congkel dari bagian bawahnya ya. Masih menggunakan alat pembuka casing. Oke, kita congkel tepat bagian bawahnya. Oke, jangan sampai ini sobek lagi. Kalau ini sobek lagi ya, karet yang rusak akan bertambah ya. Di sini saya sudah dapat karetnya, dan akan kita tempel di tombol yang bermasalah tadi ya. Oke, hanya cukup ditempel saja, tidak perlu menggunakan lem. Oke, kita pasang lagi magnetnya. Oke, dan karetnya pun sudah siap dipasang, dan kita pasang lagi. Oke, dan tombol pun
sekarang kembali normal lagi ya. Oke. Dan ini huruf J yang sudah kita ganti karetnya, yang kita pindahkan dari tombol home. Ini sudah normal. Oke. Dan ini akan kembali berfungsi ya. Oke. Dan untuk tombol yang sudah kita lepas karetnya, ini kita biarkan saja karena memang tidak akan kita gunakan ya, atau jarang sekali kita gunakan. Cuma nantinya akan seperti ini, dia akan lebih pendek dibanding dengan tombol yang ada karetnya ya. Oke. Dan ini sudah normal, dan biasanya saya sering melakukan hal itu ketika pada keyboard yang mengalami masalah karetnya lepas ya. Oke. Jadi ketika saya sapu seperti ini, biasanya pada keyboard yang usianya cukup lumayan tua, kadang-kadang karetnya suka hilang ya. Oke. Sini saya contohkan di keyboard bekas apa ini, dan ini keyboard cukup tua ya usianya ya. Jadi karetnya rentan sekali lepas, bukan sobek ya, tapi lepas. Ketika kita bersihkan, kita menggunakan kuas dan karetnya lepas ya. Jadi saya sering lakukan penggantian karetnya ketika karetnya hilang. Oke, dan biasanya karet seperti ini untuk keyboard yang cukup tua mudah sekali lepas. Kadang ketika kita bersihkan, kita tahu karetnya lepas dan kita harus lakukan penggantian. Oke, dan ini biasanya karetnya mudah sekali lepas. Oke, coba perhatikan. Oke, dan ini karetnya lepas. Oke, dan kita pun bisa melakukan penggantian. Kita ngambil dari keyboard laptop yang sudah tidak terpakai, itu pun sama-sama bisa kita lakukan untuk mengganti tombol keyboard yang bermasalah tanpa harus melepas tombol lain yang ada di keyboard ini ya, sehingga semua tombol bisa berfungsi kembali ya. Baiklah, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.